Oke, kita sudah mendapatkan berita bahwa Morbius fix ini akan dibuat sequel. Oke, jujur aja gue pertama kali dapat berita ini, oh my god, Morbius ya. Ternyata Jared Leto dan juga tim Sony Pictures ini mereka tidak akan menyerah untuk membuat universe-nya SSU yang jauh lebih dekat lagi. So, kita akan bahas mengenai teori-teori gua yang akan gue sampaikan di video ini mengenai apa yang akan muncul di sequel Morbius It's Morbin Time ini menurut versi gue, karena sampai sekarang kita belum mendapatkan cerita resmi dari Sony Pictures seperti apa yang akan direncanakan oleh Sony ini ke depannya. So, kita akan bahas semua teori dari kita di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai top 5 teori Morbius It's Morbin Time. Oke, Morbius It's Morbin Time ini adalah judul yang bisa dibilang apa ya, kayak lawakan lah, karena bisa dibilang kayak ini kan adalah parodi dari It's Morbin Time dari Power Rangers series kan, dimana kita dari kecil kan udah tahu kalau ada kata-kata It's Morbin Time saatnya berubah ya, seperti itu. Makanya di sini It's Morbin Time ini kayak perubahan Morbius It's Morbin Time, bodo amat lah. Jadi kayaknya dengan judul yang sekonyol ini, kayaknya ini tone-nya akan jauh lebih fun ya, seperti yang kita udah lihat di Venom 1 dan Venom 2. Kita tahu Pak ya bahwa di film 1 kan itu kan unsurnya udah dark, rated Pak ya, dimana itu udah gore abis. Tapi di film kedua itu jomplang langsung Pak ya, dimana itu konsepnya udah mulai fun-fun ala MCU banget tuh. Astaga, makanya di sini kita akan bahas mengenai 5 teori apa saja yang udah gue dapatkan untuk Morbius It's Morbin Time. Yang kelima adalah fokus Morbius jadi villain. Seperti kita tahu bahwa di Morbius pertama aja kita bisa melihat bahwa si Dr. Michael Morbius yang awalnya itu adalah seorang saintis, tiba-tiba dia udah berubah menjadi seorang villain. Nah, kayaknya di sini dia akan fokus bersama dengan Adrian Toomes untuk membentuk tim Sinister Six Pak ya. Makanya bisa dibilang itu akan punya rekan dengan Adrian Toomes untuk menghancurkan kota New York dan juga menjadi ancaman besar bagi kota New York itu sendiri, sehingga itu akan menarik perhatian Spider-Man. Nah, kayaknya sini Morbius akan benar jadi seorang big bad villain ya. Tapi kita di sini sebagai penonton akan memihak kepada Morbius karena kan ini adalah film utamanya si Morbius Pak ya, seperti itu. Nah, kayaknya ini akan menjadi epic sih, dimana ya Morbius udah jadi benar villain. Nah, sebelum dia bertemu dengan Spider-Man seperti itu. Oke, lanjut. Yang keempat adalah kemunculan Venom. Nah, kenapa gue bisa bilang ada kemunculan Venom? Karena lagi-lagi ini akan ada pembentukan Sinister Six ya, dan dimana si Morbius ini kan adalah satu universe dengan Venom, yaitu adalah di SSU, Sony Spider-Man Universe. Dan bisa dibilang kayaknya Venom dan Morbius ini akan terlibat pertarungan pertama-tamanya. Kan kita tahu Pak ya bahwa si Venom itu kan udah jadi the little protector Pak ya, yang dimana itu akan menghabisi semua penjahat-penjahat yang bisa dibilang skalanya nggak terlalu besar seperti anggota Avengers, Spider-Man, seperti itu Pak ya. Makanya bisa dibilang kayaknya si Morbius dan Venom mereka akan terlibat pertarungan sengit antara mereka berdua, dan mereka berdua akan menjadi rekan untuk meneror kota New York sebagai ancaman besar mereka. Karena bisa dibilang lagi-lagi Venom itu punya ketertarikan untuk makan otak manusia, dan dia kayaknya akan melanggar perjanjian dengan Eddie Brock. Karena kita bisa melihat di Venom kedua, di endingnya kita bisa melihat bahwa Venom itu udah berjanji bahwa dia itu akan hanya memakan otak manusia yang bisa dibilang itu adalah ancaman buat dia. Tapi kayaknya si Venom karena itu adalah simbiot yang hidup, jadi kayaknya itu akan menjadi liar kembali seperti yang udah kita lihat di Venom kedua ya, dimana dia itu udah makan otak banyak orang dan juga dia nggak bisa mengontrol dirinya seperti itu. Kayaknya seperti itu Pak kalau plotnya mau dibuat rumit ya. Nah, seperti itu. Oke, gue mau tahu aja sih kalau ada Venom dan Morbius akan terlibat di sini, itu kayaknya epic banget sih kalau seandainya story dari Venom ini akan dilanjutkan ke film Morbius nanti ya, seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, terkuaknya Spider-Man versi Sony. Oke, kenapa gue bisa terkuaknya Spider-Man versi Sony? Karena dari sutradaranya udah mengatakan di Twitter ketika dia di interview bahwa Spider-Man versi Sony akan diungkapkan pelan-pelan di SSU, dan kayaknya Morbius ini itu akan bertemu dengan Spider-Man versi Sony. Tapi sampai sekarang
kita sebagai para fans kita nggak tahu nih mana Spider-Man yang akan diungkapkan di Sony. Apakah Spider-Man versi Tobey ataukah Spider-Man versi Andrew, atau bisa jadi Sony punya Spider-Man sendiri. Jadi bisa dibilang nggak ada kaitannya dengan Spider-Man versi Andrew dan juga Tobey, dan kayaknya mereka akan buat Sony Spider-Man Universe sendiri. Bisa jadi mereka akan pakai Peter Parker lagi namun dengan aktor yang berbeda, atau bisa jadi mereka akan pakai karakter Spider-Man Miles Morales mungkin, atau Spider-Man-nya versi 2099 si Miguel. Nah, seperti itu, makanya bisa dibilang kayaknya ada berbagai macam kemungkinan ya Spider-Man mana yang akan dibuat oleh Sony Spider-Man Universe ini. Tapi kalau kita lihat the timeline-nya aja, kayaknya ini akan tetap Peter Parker ya, karena bisa dibilang Morbius ini punya kaitan erat dengan Peter Parker kalau kita baca di komiknya ya. Karena bisa dibilang di komiknya aja Morbius ini nggak pernah menghadapi Spider-Man versi lain, dia tuh selalu berhadapan dengan Peter Parker. Dan kayaknya kalau si Sony ini akan menjual lebih banyak, kayaknya kalau mereka ingin hemat budget ya gue asumsikan bahwa Spider-Man yang dimunculkan di sini adalah Spider-Man versi Andrew. Mungkin seperti itu, karena dari petisnya Sony mereka tuh udah menganggap bahwa di Amazing Spider-Man 3 ini akan segera diproduksi oleh Sony. Jadi kayaknya kalau mereka ingin menghemat budget ya, daripada mereka cari aktor lain, mereka akan meng-hire si Spider-Man Andrew Garfield ini, mumpung dia belum bertemu dengan Venom dan juga belum bertemu dengan si Morbius ini, dan juga film The Amazing Spider-Man 3 ini masih dalam rencana mereka. Jadi masih belum dibuat skripnya, kan ini kan akan menjadi kontinuitas Pak ya, jadi seperti itu. Makanya kayaknya ini akan di-hire Spider-Man Andrew Garfield, yang dimana penontonnya itu udah sangat antusias banget untuk melihat kembalinya Andrew Garfield di film ketiganya. Karena sampai sekarang itu masih tanggung Pak, sumpah masih tanggung banget untuk story-nya Spider-Man-nya versi Andrew Garfield, karena dia satu-satunya Spider-Man yang hanya punya 2 film dan tidak dapat trilogi. Sementara Tobey, Tom itu sudah dapat trilogi, kecuali Andrew. Sayang banget sih, aduh astaga. Makanya itu gua sampai mau ini Spider-Man Andrew ini harus tetap aja sih, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, kemunculan Harry Osborn. Nah, kenapa gua bisa bilang Harry Osborn? Karena kan kita tahu bahwa kalau ini disambungkan ke universe-nya di Amazing Spider-Man Universe, kita bisa melihat bahwa yang menjadi pemegang saham dan juga menjadi pemilik dari Oscorp sekarang itu adalah Harry Osborn, dan dia itu udah dipenjara dikarenakan dia udah membunuh Gwen Stacy, dan juga dia sudah membongkar gedung Oscorp dengan meletakkan perusahaan itu sendiri Pak ya, karena amukannya dia sebagai Green Goblin. Dan kayaknya sini Harry Osborn itu akan bertemu dengan berbagai macam afiliasi dengan para anggota Sinister Six. Dan kalau kita udah sambungkan di The Amazing Spider-Man 2, dia itu udah pertama kali merekrut si Alexei, yang dimana dia itu adalah Rhino ya, seperti yang udah kita lihat di film terakhirnya Pak ya. Makanya bisa dibilang si Harry Osborn versi Dentihan ini akan bertemu dengan si Morbius ini untuk melancarkan serangannya. Karena bisa dibilang untuk si Harry Osborn, untuk keluarga Osborn sendiri ya, karena kalau kita baca di komiknya, seharusnya yang menjadi pemegang Oscorp itu adalah Norman Osborn, karena bisa dibilang Norman adalah otak dibalik untuk perdagangan dan juga pembuatan senjata armor untuk para anggota Sinister Six, yang dimana itu akan didalangi juga oleh Dr. Octavius sebagai pemimpin dari Sinister Six itu sendiri Pak ya. Makanya ini yang gue lihat, kalau ini sambungan The Amazing Spider-Man 2, kayaknya ini akan digantikan oleh si Harry Osborn, karena kan kita udah tahu bahwa Norman Osborn versi The Amazing Spider-Man itu udah mati Pak di filmnya. Makanya ini akan menjadi epic banget Pak kalau ini akan disambungkan ke The Amazing Spider-Man 2, dan si Morbius ini akan menjadi salah satu anggotanya. Karena dari awal gue curiga Pak, kenapa si Vulture ini membawa kostumnya, dan kostumnya ini berbeda loh Pak dari apa yang udah pernah dipakai di Spider-Man Homecoming. Dari paruhnya aja itu udah berbeda, dan juga kostum dari berbagai baca bulu-bulu juga armornya agak sedikit berbeda. Karena lagi-lagi karena mungkin dia dapat kostum ini dari si Harry Osborn sebagai CEO Oscorp Industries. Tapi bisa jadi ini adalah buatan dari The Tinker, seperti yang kita udah tahu bahwa di Spider-Man Homecoming aja orang yang membuat kostum desain ini adalah The Tinker versi MCU, yang dimana kostum itu dibuat dari sisa-sisa Chitauri yang pernah menyerang New York pada saat itu Pak ya. Maka dari itu kayaknya di sini yang membuat kostum ini adalah The Tinker versi Sony, atau bisa jadi itu adalah si Harry Osborn. Mungkin seperti itu Pak ya, karena si kostum Vulture aja itu udah mulai diperlihatkan di ending credit scene The Amazing Spider-Man 2 ya. Itu ada kostum Vulture, tapi kostum Vulture yang ditampilkan di The Amazing Spider-Man 2 itu adalah kostum Vulture versi komik, yang dimana itu ada bulu-bulu dan juga tidak ada armor kipas sama sekali, yang seperti yang udah kita lihat di Morbius post credit scene yang kedua. Makanya kayaknya ini akan menjadi berubah lagi ya, gua nggak tahu juga ya, tapi kita tunggu aja hasilnya seperti apa yang akan dibuat oleh Sony ini. Oke, yang pertama yang gua harus tunggu itu adalah bertemunya Morbius dengan kekasihnya. Seperti yang udah kita tahu bahwa Morbius ini ketika dia itu sudah mengalahkan si Milo
sahabatnya sendiri, dia itu gak tahu bahwa ternyata kekasihnya itu hidup lagi tapi sebagai vampir, yang dimana kita bisa melihat si kekasihnya itu udah mencium si Morbius itu, tapi dia tuh nggak sengaja untuk menelan darahnya. Alhasil dia beregenerasi dan berhasil hidup kembali tapi sebagai vampir. Mungkin seperti itu Pak, dan kayaknya sini akan ada interaksi besar-besaran antara si Morbius dan juga kekasihnya ini. Mereka akan PTSD kembali, mungkin seperti itu, atau bisa jadi mereka akan menjadi villain. Kita nggak tahu Pak ya, karena sampai sekarang ini masih belum ada konfirmasi dari Sony. Sejujurnya aja, dari 5 teori yang udah gua paparkan di video ini, yang paling gua excited sekarang itu adalah Spider-Man-nya. Siapa Spider-Man-nya? Karena kalau kita udah lihat di trafficnya si Andrew Garfield, yang dimana itu penampilannya di No Way Home aja itu udah mulai menguntungkan banyak banget fans yang udah mengikuti dia dari awal. Kayaknya ini akan menjadi debutnya Andrew Garfield lagi sih. Kalau misalkan Sony ini mau hemat budget bayar daripada mereka cari aktor lain, mending mereka pakai aktor yang udah pernah berpengalaman sebagai Spider-Man di Sony Spider-Man Universe, itu adalah Andrew Garfield. Karena kalau gua perhatikan, kalau ini akan dipakai versi si Tobey, kayaknya akan jadi aneh sih, karena ini kan ada Venom, yang dimana Venom itu udah pernah dilawan oleh Spider-Man Tobey di universe-nya dia, yang dimana itu bukan si Tom Hardy, melainkan itu adalah Eddie Brock versi Topher Grace, yang dimana itu udah mulai universe lain Pak ya. Jadi gua bisa asumsikan bahwa ini akan menjadi Spider-Man versi Andrew Garfield yang udah akan diperluas oleh Sony ke depannya. Mungkin seperti itu Pak ya. Ini akan menjadi sequel yang bisa dibilang bisa diperbaiki lagi ya. Dan kalau misalkan sequel Morbius ini udah mulai dibuat baik, karena kita udah melihat di Instastory-nya si Jared Leto, dia udah ada foto di mana dia tuh udah baca naskah dari Morbius It's Morbin Time. Ini judulnya udah mulai official Pak ya. Dan gua harapkan sih ya, dari pihak sutradara, penulis skrip dan juga DOP-nya, fix gua mau mereka tuh bisa lebih kreatif lagi, karena bisa dibilang Morbius pertama itu dengan memperkenalkan Morbius itu udah mulai bagus, tapi lagi-lagi ada berbagai macam plot hole yang membawa-bawa nama multiverse, karena kan mereka akan membentuk Sinister Six mereka sendiri untuk di universe Sony Spider-Man Universe yang melibatkan Adrian Toomes dari MCU, yang jelas-jelas itu dari universe yang berbeda Pak ya. Dan seperti itu, makanya gua mau untuk penulis skripnya, sutradaranya, dan juga untuk editornya ini lebih kreatif lagi ya. Itu aja sih, karena dari Morbius aja tuh untuk musiknya nggak ada yang bisa dibilang tuh memorable, nggak ada musiknya, nggak ada memorable. Satu dan kedua, kebaikan plot hole di film pertamanya itu bagus, walaupun banyak kalian yang ngomong Morbius itu jelek, menurut gue bagus, karena itu adalah memperkenalkan si Dr. Michael Morbius ini menjadi villain di film Morbius yang pertama ini Pak ya. Makanya menurut gue bagus-bagus aja, dan si arah skripnya gue tahu arah skripnya mau kemana, tapi lagi-lagi eksekusinya itu menurut gue tuh kurang maksimal, karena lagi-lagi ada berbagai macam plot hole yang melibatkan universe MCU. Itu kan sebelum Doctor Strange in the Multiverse of Madness Pak ya. Dan seperti itu, dan juga itu adalah sequel tidak langsung dari Spider-Man No Way Home, yang dimana mantra si Doctor Strange ini menarik si Vulture dari universe MCU ke Sony. Makanya gue mau kalau mereka tuh bisa membuat lebih bagus sih, oke, gue akan terima sih. Tapi walaupun gue sebeji-bejian gue dengan film pertamanya ya bisa dibilang agak sedikit kurang, ya gue tetap akan lanjut tonton kok untuk film keduanya, karena gue pengen tahu perkembangan si Morbius ini sebagai villain seperti apa. Jadi seperti itu ya, gue doakan aja sih gak akan separah seperti Venom Let There Be Carnage kemarin. Astaga, apa sih yang film kedua itu sayang banget loh Pak, itu punya potensi, tapi ya Carnage-nya dibuat PG-13, itu semua lawak semua. Dan kayaknya kalau yang gue di Morbius yang kedua ini dengan judul It's Morbin Time yang itu udah mulai lawak banget, ya gua kayaknya ini akan menjadi Venom lagi sih ya, tone-nya seperti itu. Tapi kita doakan saja nggak seperti itu ya, karena ini vampir men, lu buat lawak, astaga. Kenapa sih? Kesel gue ngeliatnya. Oke, itu aja mengenai video kali Pak, mengenai 5 teori gue mengenai Morbius It's Morbin Time. Kalau kalian punya teori yang lebih liar lagi dari gue, entah kalian punya teori mengenai Spider-Man Andrew Garfield, juga kalau kalian punya teori tentang Morbius ya mungkin, atau pembentukan Sinister Six-nya, tulis aja di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Dan buat kalian punya teori yang lebih liar dan paling liar tapi lebih masuk akal, gua akan pin komentar kalian di video ini. Nah, seperti itu. Dan gua pengen ngecek nih komentar siapa yang menurut gua tuh lebih liar tapi masih masuk akal untuk dipertunjukkan ke filmnya. Nah, oke, langsung aja tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja mengenai video kali ini Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @pariangelos, dan juga untuk gabung grup WA kita di Mario Pusat Official. Di situ kita bisa membicarakan berbagai macam hal-hal mengenai pop culture Pak ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!